Nah, tadi Dokter Noval kita udah denger ya, Dokter Abai menjelaskan tentang ternyata dokter juga bisa main di warkop. Itu gimana? Coba lanjutan ceritanya main IPA, terus ujiannya itu gimana kalau malam-malam di warkop gitu? Hai Konco Medis semuanya, kembali lagi dalam acara Tabu Talks About Extraordinary. Sekarang kita akan membahas isu-isu yang memang bisa kita kupas secara tuntas. Dan saya hari ini akan dibantu oleh co-host yaitu Dr. Noval. Halo semuanya. PPHT, dan hari ini kita akan menelanjangi siapa nih dok? Oh, hari ini kita akan mengkupas tuntas, akan menelanjangi kehidupan ortopedi bersama salah satu narasumber kita yang sering muncul ya di Lakon Medis, Dokter Abai atau Aulia Akbar. Betul ya dok ya? Iya betul. Selamat pagi, siang, dan sore Dokter Abai. Selamat pagi, siang, dan sore juga Dokter Nova. Oke. Udah lama nggak ketemu kita ya. Oh iya, kayaknya udah berapa minggu ya? Baru berapa jam yang lalu gitu ingat gua. Oke, karena saya juga agak grogi nih dihadiri dokter-dokter muda dan juga telah menyelesaikan pendidikan spesialis. Sama seperti tema kita hari ini ya dok ya, temanya adalah PPDS, maka kita akan melanjangi gimana sih kehidupan dokter-dokter itu kalau mau atau memang yang telah nih, karena kita ada dua narasumber tapi satu jadi co-host dulu nih ya. Maka kita pengen cerita dikit lah gitu, gali-gali dari Dokter Aulia Akbar ini gimana dari mulai general practitioner ya dok ya, dari dokter umum, dari dokter umum kemudian sampai dengan mengambil proses pengambilan pendidikan spesialis ya, betul ya. Jadi kita sedikit agak berbeda nih ya mungkin ya, Saudara Ica. Gue manggilnya apa ya? Ica Saudara aja Ica. udah. Oh Ica aja, oke. Ica aja. Kita agak sedikit berbeda ya, Ica aja. Jadi kita itu akan lebih mendalami sebenarnya real life pendidikan, proses pendidikan dokter spesialis. Mungkin sedikit banyak juga tentang dokter umumnya ya, Dokter Abai. Oke, langsung saja kita kembalikan kepada host kita. Langsung saja kita kembalikan kepada host kita untuk membantu acara pada siang hari ini. Oke, jadi sebelumnya kita akan bacain dulu CV-nya, pendek aja. Jadi Dokter Aulia Akbar ini spesialis ortopedi dan traumatologi ya dok ya. Nanti boleh dijelasin ya dok. Jadi sebenarnya ortopedi dan traumatologi itu apa? Terus nanti ketika di spesialisasinya itu apa aja? Jadi khususan apa aja? Kan itu ada dua tuh. Aku ceritanya dari point of view orang awam nih, gitu kan, nggak tahu gitu. Dan kemudian formal education-nya itu general practitioner-nya Dr. Akbar ini lulus dari Universitas Andalas dan ambil spesialisasinya di UI ya, tahun 2019. Nah, aku juga nggak akan capek buat ngingetin kalian follow akun sosial media kita, karena kita punya Facebook, Instagram, dan YouTube di @lakonmedis, dan kita nggak akan capek-capek untuk nge-share tentang kesehatan yang akan dibawakan secara menyenangkan dan ringan. Oke, karena sebelumnya nih, tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu nih sama Dokter Aulia Akbar yang ternyata punya nama panggung. Nama panggungnya itu adalah Dokter Abai. Manggung di mana dok? Nanti bisa diceritakan. Mungkin ada side job gitu ya? Enggak, itu nama panggilan aja. Jadi beliau ini menempuh pendidikan general practitioner-nya di Universitas Andalas, lulus tahun 2012 ya dok ya? Iya. Kemudian mengambil spesialisasinya ortopedi dan traumatologinya di Universitas Indonesia dan lulus tahun 2019. Kemudian sekarang beliau praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong dan di Rumah Sakit Khusus Bedah Halimun, Jakarta. Iya. Oke. Lumayan jauh juga ya dok? Jauh ya. Lumayan ya. Lumayan, karena kebetulan saya juga tinggalnya di Jakarta. Tapi kayaknya kita ngobrolnya terlalu kaku ya, tidak sesuai dengan nggak lakon banget menurut gue. Lakon banget gitu apa gimana? Kayaknya lebih baik kita cairkan suasana dulu, kayak ngobrol biasa aja, Bay. Oke. Dari tadi gue perhatiin kok kayaknya lu agak pucat deh, Bay. Iya, soalnya baru kali ini duduk di samping host yang cantik banget ini. Kita jadi grogi. Hostnya baru ya, fresh ya. Fresh banget ini. Baik, aku sekarang mau tanya-tanya dulu dari pas pendidikan, apa sih yang membuat gini deh, pertanyaan yang paling basic itu, cita-citanya dari awal mau jadi dokter? Cita-cita nggak banget jadi dokter. Boleh ceritakan tuh. Dan gue yakin juga Noval juga nggak cita-cita yang sama, gue yakin. Pertama cita-citanya mau jadi apa dok? Cita-citanya mau jadi insinyur. Insinyur, ITB berarti ya? Bener banget. Cita-citanya nggak sesuai dengan anak kecil pada umumnya sih. Biasanya kan pilot, dokter, tentara, polisi. Ya kayaknya insinyur jarang anak kecil. Karena dulu itu kebetulan bokap gua insinyur. Insinyur. Oh, oke. Dan yang kedua,
itu zaman filmnya si Dul Anak Betawi. Oh, dia insinyur ya? Insinyur. Wah, itu wah banget ini. Oke, aku nggak tahu. Kesannya berhasil Wah banget membangun kita ya. Aku nggak tahu kayak coding gitu. Oh, si Dul tuh insinyur ya gitu Pos kayak. kita nggak tahu ya berarti. Bukan Jadi ya, zaman beda zaman memang gitu waktu ya. itu kan zaman Repelita Oh iya. Anjir, Kesekian gua nggak gitu. tahu itu. rancangan pembangunan 5 Pembangunan tahun. tahun. Oh gitu, Iya. oke. Jadi Indonesia lagi membangun di zaman Insinyur almarhum naik Bapak Soeharto sebagai presiden. Oh berarti mindset lu Mindsetnya jadi insinyur. jadi insinyur. Oke. Terus apa yang terjadi tuh? Kenapa jadi belok ke dokter? Banyak yang terjadi. Ternyata angan-angan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya singkat cerita, seperti banyak orang tua lainnya, pengen banget ada salah satu anak jadi dokter, Dokter. ya wes, jalanin aja. Ikuti kemauan orang tua berarti ya. Anak yang berbakti. Awal-awalnya itu. Oke. Mungkin sama kayak kebanyakan dokter ya. Awalnya ngikut orang tua, cuman selama lama-kelamaan dijalanin ya ngikut aja, akhirnya ya enjoy aja. Wih. Ya alhamdulillah sih, ya bisa Survive. survive. Gitu, Sampai yang dengan pertama. jadi- Yang kedua bisa Hah? ngasih sesuatu untuk orang tua gitu loh. Subhanallah sekali. Minimal Luar ijazah. biasa dokter. Maksudnya Minimal- ijazah. Oh ijazah. Gue kira bentuk yang lain. Iya, kasih jasa medis belum bisa. Tapi memang dari tadi ada yang mau underline di bagian yang enjoy aja gitu. Nah, karena memang nggak mungkin nggak enjoy kalau ngambil spesialis gitu. Karena kan itu suatu hal yang komitmennya tuh setahu saya ya gitu. Itu kan kuliahnya bisa sampai 7 tahun, Bener, 8 tahun gitu. Itu di mana tuh udah mulai merasakan enjoy-nya? Karena balik lagi tadi ya dok ya, kita kan ini tentang tabu. Jadi mungkin orang di luar sana yang tidak Pikiran. berprofesi sebagai dokter cuman tahu mungkin bagian enaknya aja nih gitu. Kemudian kenapa nih gitu dokter Abai ini mau ngambil pengorbanannya sehingga udah mah gue jadi dokter umum yang awalnya tadi pengen jadi insinyur, terus tiba-tiba Sampai lanjut gitu ya ke jenjang ke pendidikan spesialis. Berarti kan ada sesuatu yang di-enjoy kan. Sebenarnya sih asumsinya bagus banget nih Ica. Pasti enjoy lah ya, kalau nggak mungkin bisa survive gitu ya. Sebenarnya sih moral of the story-nya bener. Moral of the story, oke. Walaupun story-nya belum kita bilang nih. Tapi moral of Gimana story-nya tuh? aja. Moral di Itu depan. bener. Iya, Memang iya. bener apa yang Ica bilang, memang harus dibawa enjoy. Terlepas nanti akan enjoy dengan sendirinya itu masing-masing orang. Tapi ya alhamdulillah, sampai saat ini ya enjoy-enjoy aja gitu. Oke. Karena memang ya nggak bisa dipungkiri, berat sekolah itu ya. Jangankan ngomong sekolah spesialis, dari dokter umum aja itu perjalanan panjang dan gak gampang. Kayak coba gitu. dong boleh diceritain. Nah, coba bahas kita bahasa mulai kita. bahas dikit-dikit Apa tuh? nih. Berat kan tadi ada kata-kata berat, ada kata tidak panjang gitu. Iya, Lu panjang. di Apa nggak Andalas lulus ya? apa gimana tuh? Di Andalas ya? Jadi di- sebenarnya kalau mau dimulai itu panjang ya, mau mulai dari mana ya? Kali mungkin makanya Pak, karena panjang kita mulai sekarang Pak, kalau nggak Iya, beres-beres iya. Pak. pasti. Coba Gua mungkin juga bisa mikir dimulai juga. dari pas masuk ke Mungkin UAN-nya dulu. wah itu panjang banget kalau lo mikir sepanjang Oke, itu. oke. Apa yang Namanya bukan uan gitu ya, Pak? Oke deh. SPMB? PMP. SPMB ya? No, maksudku tadi UAN tuh Universitas Andalasnya aja pas masuk. Oh, sorry. kirain gua ujian akhir nasional SMA. Enggak. Jadi udah mulai masuknya terus pas jadi dokter umumnya itu Oke, oke. gimana Atau mulai minimal pas perjuangan lo deh selama dokter umum lo gimana? Jadi GP Senang dan senangnya seperti apa? Iya. Maksudnya tadi UAN itu Universitas Enggak, Andalas. enggak. Itu singkatan yang diciptakan Salah. barusan Gua itu. Sebenarnya ada singkatannya ada. Itu namanya UNAN. Unan ya? Oh iya, Unan. Unan, betul Universitas Andalas. Universitas Andalas. Alma materku. Wih, dia. Jos. Enggak. Jadi gue memang dulu ngambil S1 itu pakai sistem SPMB. Kalau sekarang udah panjang banget Nah, namanya gue udah nggak tahu apa. deh, nggak update gue. Sebelum kita itu ada si Penmaru, Sekali, Oh, iya, segala iya. macam itu zaman Iya. jadul ya. Ya kita masih muda juga sih sebenarnya, jadi malu juga nih. muda kok. Jadi Tadi ketahuan. kan udah sebut sebagai host Oh, dokter iya. muda ini. Iya, perjuangannya sebenarnya ya memang berat ya, mulai dari seleksi itu. Lo harus lulus SMA dulu, lo ikut seleksi seleksi SPMB itu banyak apa ya, Pak? Seleksi Penerimaan mahasiswa baru iya, SPMB, bener SPMB kan? ya, Oke. seleksi pemeriksaan mahasiswa baru di PTN Perguruan Tinggi Negeri. Oke, ha. Itu kan semacam ujian negara ya. Itu aja udah saingnya udah berat. Hmm. Terlepas apapun universitasnya, tapi gue yakin untuk jurusan Fakultas Kedokteran mungkin memang masih di range passing grade yang lumayan. Pokoknya 5 besar. atas lah ya. Zaman-zaman kita tuh kalau nggak salah tuh yang top 1 itu IT kan? Ya, IT itu nomor 1 untuk yang secara TI, nilai kan. Teknik Informatika ITB itu. nomor Kemudian yang kedua baru biasanya FK, FKG satu. gitu. FK kalau nggak salah atau hubungan internasional kayak gitu. HI. Nah,
Nah itu tapi memang dari awal lu milih di first choice-nya Andalas, FK Andalas. Setrutnya sebenarnya enggak. Jadi Jadi dulu, pemilihan pertama dulu kita dikasih 2 pilihan kan. Kita jurusan IPA, IPS atau IPC. Kalau IPC lo bisa kasih 3. Oh, iya. Ya kan? Lo, minimal salah satunya ada yang bertolak belakang, misalnya lo ngambil IPA 2, jurusan IPS 1 atau berbalikannya. Ya. Kalau lo ngambil jurusan IPS harus IPS semua, 2. IPA juga gitu, gua ngambil IPA. Pilihan pertama ya semua yang bercita-cita jadi dokter tahulah ya milih di mana gitu. Salah satu perguruan tinggi negeri yang paling tua, apalagi fakultas kedokterannya. Di Indonesia lebih tepatnya di Pulau Jawa, lebih tepatnya di Jakarta. Oh, oke. Enggak. Jangan nggak apa-apa. Boleh, Nggak kan? apa-apa, nggak apa-apa. Boleh. Kan Ya, nggak ada yang itu. salah, tidak ada yang salah dari Ya, itu dulu, pilihan pertama gua, Pak. Aduh. Oke. Nggak diterima? Nggak lulus. Oke. Nggak lulus. Lulus. Akhirnya pilihan kedua ya terserah apa kata orang tua, diarahin ke pulang kampuang, ya enggak? Dah. Oh, Tapi lu oke. memang Ke dari SPMB-nya di Padang apa di Jakarta, Bay? SPM gue di Jakarta, karena gue lahir dan besar udah di Jakarta. Gue kira lu memang di Padang. Iya, Enggak, iya, iya, enggak benar, ya? benar. Gue besar dan gede udah di Jakarta. Oke. Pertama kali masuk nih, jadi maba, gitu gimana? Maba. Wah, gua anak FK nih, gitu. Apa tuh? Jujur gue Ekspektasinya ada nggak? Oke. Maba itu pasti semua lah ya yang masuk Iya. menjadi maba itu pasti ada suatu kebanggaan sendiri. Apalagi kalau Kebanggaan sebagai mahasiswa ya? fakultas apa pasti bangga banget, apalagi orang tuanya. Yang gue lakukan saat itu ya benar ada bangga, tapi gue lebih banyak bingungnya gitu karena memang ke dunia baru gitu kan. Iya. Ya bingung, berat bukan cuman aja masalah kuliahnya, tetapi lingkungan awalnya juga. Lingkungan di sana karena social and culture-nya itu jauh berbeda dengan di Jakarta. Itu pribadi gue ya. Karena soalnya lu ke daerah baru kan, Betul, walaupun betul. kampung halaman tetap aja kan pasti ada shock culture, Iya. shock culture-nya juga. Ya itu berkebalikan juga, baik yang dari daerah mau kuliah di Jakarta atau dari Jakarta kuliah di daerah kayak gitu. Itu Berarti dulu lu ngekos di Padang, apa ada di rumah saudara? numpang di SPBU gua. Wih, di sekalian Ya, sacet pas lah, ya. Pak. Itu keras banget ya kalau kita Itu keras banget. Gua nggak keras. Kenapa? Malah kerja keras. Kehidupan tuh masih susah waktu itu. Ya itu sih. Terlepas itu kuliahnya yang panjang, nggak bisa dipungkir kuliahnya panjang. SKS-nya banyak, udah gitu kita nggak stop di situ aja. Jadi mungkin banyak teman-teman yang non kedokteran yang nggak tahu bahwasanya kuliah akan mendapatkan gelar sarjana, itu di wisuda dan dapat ijazah. Tapi untuk wisuda kan nggak kelar di situ karena lo dengan bermodalkan itu nggak bisa praktek sebagai dokter. Jadi sekedar informasi aja kalau misalnya kita lulus S1 ya, kita dapat gelarnya SKED, sarjana kedokteran. Cuman itu nggak bisa dipakai untuk dunia kerja profesional, dalam artian menjadi dokter. Ya. Kita harus menjalani kayak pendidikan profesi dulu, Betul. baru bisa berpraktek sebagai dokter. Gitu. Bisa sih kalau misalnya udah bermodalkan SKED, tapi ke yang non praktek. Benar. Contohnya misalnya terjun ke farmasi. Atau jadi dosen. Atau jadi dosen bisa. betul, bisa. Jadi kira-kira untuk dapat ke SK tadi itu berapa lama tuh dok? Normal dan kalau mungkin versi bermain-main atau ngulang terus gitu. Oke, mungkin zaman Dan gua paling dulu. cepat kan? Zaman gua dulu itu udah akselerasi sistem ya pendidikan kedokteran itu ada oke, apa ya KIPDI atau apa ya gue lupa gitu. Sistem Kurikulum tutorial. dasar pendidikan kedokteran waktu itu. Ya. Itu kan udah terbaru karena dulu banget itu kuliah kedokteran untuk dapat SKED aja bisa 6 tahun sendiri. Dan dulu gelarnya bukan SKED, dokter Andismed. Ya, Oh, dulu. benar-benar. Itu baru selevel sarjana. Pas gue itu udah diakselerasi zaman kita ya, Val, mungkin bisa 4 tahun atau 5 tahun, 5 tahun. 3,5 sampai 4 tahun. Oh iya, sekarang sampai dengan 3,5 tahun. sih, Betul. Pak. Dulu gue tuh masih 4 tahun sampai 5 tahun. Itu range yang normal, yang wajar gitu. Kalau dokter Abai berapa tahun? Dulu gue itu 7 4 tahun. Oh, gue kira 7 tahun ya. Bang. Enggak. 4 tahun. Enggak separah itu juga. Karena kita dulu hidupnya susah. Jadi Mau nggak mau cepet. bukan pengen cepet-cepet lulus karena kenapa ya? Karena susah nih. Susah. Bayaran masa harus bayar itu. Jadi ya terpaksa aja gitu. Jadi cepet lulus. Nah, ini nih banyak yang bilang kalau misalnya kuliah kedokteran tuh mahal, Bay. Zaman Oke. lo mahal nggak? Nah ini gue mau ketawa. Kadang gue ketawa juga ketawa sedih sebenarnya. Jadi gue itu mungkin kita nggak bisa bandingin ya antara perguruan tinggi negeri ini, kita ngomongin fakultas kedokteran dengan swasta karena memang nggak apple to apple dalam artian kata funding itu emang udah beda jauh gitu. Ya, sumbangan. Kebetulan gue pengalamannya sih yang perguruan tinggi negeri dan alhamdulillah waktu itu mungkin banyak yang kaget kalau gue ngomong ya. Jadi itu gue jalur SPMB pertama kali datang daftar ulang ya. Ya. Gue pergi ke loket lah, singkat cerita gue pergi ke loket, ada kwitansi sedikit,
gue suruh bayar. Gue bayar, lo tau nominal berapa? Berapa? Berapa tuh? 2.050.000. Itu masih gue Oh. simpen sampai sekarang. Itu jadi loket untuk masuk ke FK. Jadi 1 semester kah atau biaya apa tuh? Biaya masuk kedokteran Biaya aja? masuk ya kan 2,5 juta. Sabar. Oh sabar belum. Oke. Itu gue kira itu loket untuk daftar ulang untuk Ah, kita oke. ngikutin acara pembukaan. Oke. 2.050.000. Yang mana gue nggak punya duit sebanyak itu, minta bokap. Nah, Ya udah bayar. Habis itu ikut acara pembekalan segala macem. Habis itu gue disuruh ngurus berkas-berkas. Gue ngurus berkas. Di situ gue lihat transkrip kayak semacam kalau kita di beli restoran atau ada rincian gitu. Terus gue baca bingung, gue kaget. Kok udah ada rincian dari 2.050.000 itu include biaya daftar ulang, pendaftaran awal, sama semester 1. Jadi Berarti per total semester- semuanya. 2.050.000. Buset. Yang kaget bukan orang lain aja, gua sama bokap gua juga kaget. Ah, cuman segini. Maksudnya Jujur, ya, karena gua ekspektasi dulu, kita udah bener. mahal Iya, banget iya, kan iya, ya. iya. Bener. Gua tuh juga sama bokap gua awam kan. Kita nggak tahu. Kita juga dulu sama sekitar Iya. berapa tahun yang lalu, pokoknya tahun 2006. Itu udah ada tuh stigma yang namanya FK tuh pasti mahal. Nah, ya gue juga gitu dengan bawa stigma itu gue. Pas gue lihat itu kaget gue. Dan lo tahu berapa biaya semester gue? 1 semester? Berapa? 500.000. Widih. Hah? Murah cuy. 500.000. Bahkan ya gue sempat struggle ya karena memang biaya terjangkau. Itu gue terima kasih juga kepada alma mater gue waktu S1 dan juga ke pemerintah. Yang mungkin itu pasti dapat angka segitu, subsidi dari pemerintah juga pasti ada. Iya. Walaupun nggak Pasti, bisa pasti ya. kita bandingin ya fasilitas di sana dengan yang perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa atau di pusat kota. Ya. Apalagi Ya pas memang swasta. fasilitas beda dan harga pasti beda. Ada harga, ada kualitas itu prinsip awal deh. Ya. Ada harga, ada kualitas. Bukan berarti kualitas dari dosen segala macam, enggak. Tapi lebih ke sarana dan prasarana. Lebih ke fasilitas. ya. Yang di daerah biasanya nggak semaju yang di kota biasanya. Itu gue kaget. Yang bikin kita struggle sebenarnya bukan besaran masalah biaya semester. Lebih ke Biaya praktikum dan lain-lain. Kos. Kos. Oh. living cost. Lebih mahal kah? Pasti kan lebih mahal. maksudnya gini. Biaya Oh, makan, oke. biaya hidup, biaya fotokopi, biaya segala macam. Iya, iya. Nah, Lucunya Bang, yang lo bilang biaya praktikum segala macam itu kita nggak ada. nggak ada ya? Belas, gue cuma bayar 500.000. Oh, Udah lo nggak ada. Oke. Jadi nggak ada diwajibkan harus ini nggak ada. Makanya gue bersyukur banget dapat kayak gitu dan itu kenapa gue bisa bersyukur karena gue sebelumnya dapat ya itulah Ya. isu-isu itu Stigma ya. harus ada bayar uang mayat lah, uang lab lah, uang apa. Ternyata enggak loh. Tapi kan yang banyak nih ya, salah satunya kan kita beli buku tuh, Bay. Ya benar. Lalu Baru gimana aku tuh? mau nanya ini Bener, tuh. bener. Nah, masalah bukunya kan buku. lumayan mahal ya, pricey ya. Mahal. Banget. Kebanyakan kita rekomendasi dosennya kan yang buku-buku impor. Dan itu kan ya kalau misalnya hanya berupa textbook kita bisa fotokopi kan, walaupun sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Cuman kalau misalnya yang kayak bergambar nggak mungkin fotokopi nih, Betul, Pak. betul, betul. Itu harganya lumayan mahal. Nah itu lu mensiasatinya dulu gimana tuh, Bay? Nah, ini Belum dulu. ada e-book zaman dulu kita ya, Ah, belum gini. populer e-book kita. Untungnya gue lagi-lagi bersyukur lagi dosen-dosen gue semua nggak ada yang maksain beli buku segala macam karena gue yakin Oh, Oke. mereka tuh dulu saat dia kuliah hidupnya lebih susah dibandingkan Masih, saat gue masih, kuliah. iya. Jadi mereka nggak ada memaksakan dan alhamdulillah kita lagi-lagi disupport walaupun nggak begitu lengkap memang. Dari kampus itu menyediakan layanan, lo ke perpustakaan aja, lo dikasih kartu perpustakaan. Kalau kita tuh dulu di Padang sebutnya pustaka ya. Yes. Ya. Nah, Pustaka. ke pustaka, lo bawa itu lo dikasih jatah minjem buku dan itu lumayan. Lengkap Dibilang ya? lengkap sih enggak, tapi Lumayan. cukup lah. Untuk tugas-tugas gitu Betul. ini lah. ya, Kalau gambar-gambar, dulu belum ada teknologi HP yang bisa kita foto Iya, ya. iya, iya. Jadi fotokopi mau nggak mau. Dan itu kita ganti-gantian, masih terakomodir. Masih bisa Nah, terakomodir. sisanya ya fotokopian dan ya buku bajakan. Aku baca. Terus kehidupan kampus lo nih di UNAN nih. Ini masih S1 ya, panjang nih, belum spesial. Masih banyak nih, Pak. Panjang banget nih. Itu Apa? kalau secara sistem pendidikan nih, apa nih saat momen-momen yang lo ngerasa sangat berat selama lo pendidikan tuh apa tuh, Bay? Kayaknya itu kita masa kuliah, masa-masa kuliah di kedokteran itu sebutnya preklinik ya Pak ya. Kita bedain dulu nih biar nggak kemana-mana pikirannya. Kalau udah kelar dapat sarjana kedokteran kita ngambil pendidikan profesi untuk jadi dokter itu kepaniteraan klinik. Nah kita ngomong preklinik dulu. Sebelum klinik Gue ya? yakin gue sepakat dengan seluruh mayoritas mahasiswa fakultas kedokteran di dunia. Di dunia. Hal yang di paling bold ya, di dunia. bener, yang paling berat itu masa sebelum ujian. Masa sebelum Oh, ujian. gue tahu. Itu pasti paling yang berat. Yang UPDI itu bukan sih? Bukan.
Oh beda Bukan. lagi. Beda lagi. Itu Oh, terakhir-terakhir oke. kalau Ini udah mau lulus. ujian semester, Oh. ujian tengah Iya, iya, semester, iya, iya, ujian per topik. Ya itu paling berat, Nah, nggak ada yang lu- lebih berat dari itu. Lu sistem pendidikan, sistem ujiannya dulu gimana? Udah pakai sistem tutorial apa belum nih? Sudah. Udah tutorial ya? Udah pakai Berarti kan tutorial. ada ujian OSCE, Kurikulum SOTA gitu ya? berbasis kompetensi waktu itu KBK. Coba tolong itu, aku kan juga agak familiar, tapi coba Oke, OSCE itu jadi- dijelaskan apakah. Mungkin kita Jadi, kita tutorial apakah? kita jelaskan Secara dulu singkat ini aja dulu, Dokter Abai, asik. Iya. In brief ya, In karena brief mungkin ya, in nggak brief mungkin aja. gue Mulai jelasin dari detail. sistem pendidikan aja dulu yang diskusi dan lain-lain. Fakultas Kedokteran itu kurikulum berbasis kompetensi, ya mungkin sekarang udah berubah lagi. Gue bahas waktu kita zaman dulu itu udah lumayan baru ya. Jadi diskusinya tuh nggak dengerin dosen kasih kuliah kita nyatet gitu nggak. Jadi langsung dibagi per grup tutorial. Jadi kita bahas segala macam, debat segala macam, tapi dengan baca dulu sebelum nanti dosen itu mengarahkan aja. Nanti kalau kita udah ada pertanyaan yang deadlock, baru dosen meluruskan. Jadi Seperti itu. satu ruang diskusi berapa orang, Bay? Itu dibagi dulu antara 8 sampai 12 orang. 8-12 orang. Oke. Itu yang kadaver muterin gitu atau bukan Itu sih ada itu lab. disebutnya? Oh, Itu itu lab. yang Di kita lab. sebut dengan Oke, OSCE. OSCE. OSCE itu sebenarnya lebih ke arah ujian ya, ujian OSCE, tetapi ada praktikum OSCE ada juga. Nah itu yang ke lab segala macam. Karena kita jadi dokter nggak mungkin ngeliat baca buku doang gitu. Kayak dulu gue pernah dengar kata-kata bijak gitu. Apa ya? Apa tuh? Zaman VOC kayaknya. Apa tuh? Kata-kata bijak lu mungkin Jadi beda kalau banget. kalau lo kerjanya baca buku doang, lu tuh sama aja. Bukan kebalik, sorry. Kalau lo ngobatin orang, belajar dari pasien, itu sama aja lo kayak berlayar, tapi nggak bawa peta. Pernah denger kan? Gue pernah denger ya. Dosen gue pernah ngomong soalnya. Iya. Itu kayaknya zaman Make sense. JP Kon itu. Jan Peter Wah, John Kun. Peter John Kun. Itu kayak ngomong. Jadi dia ngomong lagi. Berarti itu salah satu ini Nah, ya, terus ya. sacrifice-nya, Iya, terus yang kedua gini. baca buku. Lo cuma belajar dari pasien, lo nggak baca sebelumnya. Oke. Lo sama aja kayak berlayar tapi nggak pakai peta. Iya. Ya. Satu orang lagi, dia baca terus tapi nggak pernah ke pasien. Itu sama aja kayak nggak berlayar sama sekali gitu loh. Kayak begitu. Jadi lo, apa yang lo harus lakukan di kedokteran itu dua. Lo baca dan lo praktekkan. Ya itu fungsi praktikum OSCE segala macam. Kita udah baca, udah dapat ilmunya, teorinya, praktikum. Itu di fase preklinik kan. Jadi Preklinik. kita semua Preklinik. perdalam semua ilmu, Seperti hasil itu. kita diskusikan apa yang kita baca Iya. dalam berupa case, dibantu sama dosen, semuanya diaplikasikan di preklinik. Iya. Nah, setelah semua selesai ujian baru ke tahapan klinis ya. Iya. Tahapan klinis. Tapi bentar lagi kita nanti direkrut sama Kemendikti nih. Ini bagus jadi Boleh. dosen. Basi banget bawa obrolan kita. Nggak apa-apa. Justru kan yang mau dikupas tuh itunya perih-perih begadangnya Justru tuh gimana kita, sih? kita pengen menunjukkan nih ya ke benar, adik-adik benar. kita nih yang masih SMA, Iya. bagaimana kalau misalnya mereka memilih ke fakultas kedokteran, Kedokteran. sistemnya seperti apa. Sebenarnya. Jadi jangan Oke. Biar nggak kita kaget ya, Dok, ya. mematahkan mindset kalau misalnya kedokteran tuh kuliahnya cuman seperti kuliah pada umumnya, bertatap muka dan lain-lain. Betul. Jadi sebenarnya kita tuh kalau ya sistem tutorial itu tadi dibagi menjadi beberapa grup kecil. Biasanya kita rotasi per 3 bulan ya ganti grup. Betul. Ya. Itu jadi kayak ada trigger kasus, ada kasus nih, ada gejalanya apa, pasien datang dan gejala ini itu dibahas semua. Mulai dari sisi organ tubuhnya, fungsi tubuh, kemudian ke patologi atau mekanisme penyakit sampai dengan terapi. Itu semua dalam bentuk diskusi. Nah, mayoritas sih sekitar 80% pembelajaran kita seperti itu kan Ya, ya. gitu. Oke. Nah, setelah itu baru ada yang namanya kuliah dosen juga tetap ada, tapi tidak terlalu banyak, paling hanya sekitar 10%, 10% lah ya. 10% sisanya baru praktikum gitu. Ya, betul. Oke. Nah, jadi memang lebih ke mandiri ya. Betul. Lebih ke mandiri. Yang Nah, mana pembelajaran adalah mandiri. Jadi, betul. Dalam artian gini. Lu jangan jadi kayak narasumber juga lu. Oh Ntar iya, ya. sabar. Lu udah kebanyakan ngomong jadi kayak narasumber. Ntar katanya kayak Maaf, Pak. Kan gue sebagai co-host membantu menjelaskan. itu lu ya. udah over. Oh iya, sorry Pak. Udah kagak ada tabu-tabunya lagi, ini terlalu frontal, Dir. Udah kagak ada Makanya tabu-tabunya. Dokter nih lucu banget. Oke. Sekarang kita nanya dari sisi-sisi yang humanis ya, karena tadi sudah sangat teknikal di sistem pendidikannya. Itu tadi kan bilang mandiri tadi di highlight, berarti kemampuan membacanya kan katanya ada 3 ya setauku tuh ada yang misalkan verbal lah, terus Oke, kinestetik verbal. dan lain-lain Ya. gitu kan. Cara belajarnya Ya, nih. gue diem deh dari sekarang. Kalau Mohon dokter maaf, Abai pemirsa. jadi pundung kan? Kalau dokter Abai itu pakai cara apa sih? Karena kan ya kebetulan kan karena papaku juga dokter, jadi bilang bacanya tuh harus kuat banget katanya kalau anak kedokteran. Nah, begadang-begadangnya itu ceritain dong, apakah ada yang sampai GERD kah, sampai kopi, sampai pingsan, sampai gitu ngerokoknya jadi kayak gitu-gitunya. Coba boleh ngerokok kan nggak boleh ngerokok. Ya ampun, nggak boleh Nggak ngerokok boleh. loh. Tapi
Tapi ini gue nggak mau sebagai host ngambil highlight, tapi papaku tuh berhenti ngerokok gara-gara itu. Berhenti ngerokok Gara-gara- justru karena stres dia berhenti ngerokok. Iya, jadi luar biasa. Paling luar biasa. Salut untuk Jadi Om. sebelum spesialis udah berhenti karena lucunya waktu di ICU. Jadi waktu itu dia sehari tuh bisa kopi hitam 4 gelas, rokoknya adalah yang angka itu ya. Nah itu bisa sampai 2 bungkus. Wow. Kemudian pas dia lagi pegang sendiri, dia kolaps sendiri di ICU sendiri. Dari situ dia berhenti total. Gue waktu itu Oke, masih umur oke, 5 oke. tahun. Traumatis begitu. Jadi tolong mungkin Oke. ada hal-hal yang traumatik juga. Coba perih-perihnya kan ini tabu talks gitu ya. Apakah ada? Oke, Ica, tadi gua highlight lo ada yang verbal learner atau ya, visual. ya, itu apa Terus, dulu tuh? Cara belajar aesthetic dokter learner, Abai. bukan estetik. Iya. Cara belajar dokter Abai itu Akustik ya, gimana? atau kinestetik. Yes, yes. Menurut gue itu bullshit tuh. Bullshit ya? Lo pakai semua metode aja belum tentu masuk pelajaran kedokteran. Sumpah. Susah itu ya? Sesusah itu, gue udah membuktikan. Tetapi gue bilang walaupun susah segala macam lo antepin aja, majuin Oke. aja. Jalanin aja. Pasti survive kok. Oke. Nah, tadi kan abis ngejelasin tuh tentang bagaimana sistematis dan lain-lain. Nah, gimana caranya dokter Abai ini bisa survive? Karena setahu aku tuh reading material saya kedokteran tuh banyak banget, tebal-tebal banget kan. Apakah SKS itu bisa kah dilakukan atau emang harus dari 3 bulan sebelumnya gitu dok? Nah ya itu, problemnya itu kenapa gue bilang yang paling berat itu masa-masa 1 ujian. Tetapi selama sebelum ujian itu misalnya 3 bulan, lalu per 3 bulan tentang tema topik itu, pas akhir di 3 bulan tuh lo ujian. Selama 3 bulan ini lo nyantai-nyantai, ngikut tutorial, ngomong bacot-bacot ala kadarnya. Kalau lo yang nggak punya, belum baca kan segala macam. Tiba-tiba pas udah hari mau ujian, bahan 3 bulan itu harus lo masukin ke dalam kepala lo untuk jawab ujian besok. Stres nggak lo? Nah, jadi gimana nih, Bay? Lo nyingkapinnya gimana? Iya. Kalau gua, ini fair-fairan aja. Gua akan mendekat ke teman gua yang rajin. Heeh. Bukan cuma pinter, dia pinter dan rajin. Rajin. Hah? Kalau pinter nih, pasti banyak teman-teman lo yang pinter, dia pinter baca segala macam untuk diri dia sendiri. Jadi lu ngambil catatannya mungkin? Nah, Lu gua fotokopi ngedeketin temen catatannya. gue yang rajin. Udah dirangkumin. Dan pinter. Dia pinter dalam hal apa? Dalam hal merangkum yang penting-penting, dan dia rajin menuliskannya dalam tulisan yang kecil dan bagus, rapi dan gampang dibaca. Nah, Gue nempel deh tuh sama orang-orang kayak gitu malam-malam sebelum ujian. Iya. Jadi ketahuan lu pasti punya temen 1, 2 atau 3 yang rumah kosannya itu bakalan rame. Setiap Mau ujian. H-1 ujian. Siap mau Semua ujian. pada ngumpul gitu. H+1 ujian udah hilang semua. Oh ini pertanyaan juga menurut aku agak lumayan penting karena secara tidak langsung kebiasaan kan stereotip orang belajar itu nih buat para mahasiswa, bagi para anak-anak SMA yang mungkin ada belajarnya di bentuk FK itu belajarnya itu grup atau individual sih, mostly gitu dari keseluruhan nih. Gini, kalau di sistem kita itu dalam kurikulum itu pasti grup. Tapi apapun itu, yang kita mau capai adalah tujuan belajar. Lo Yes. paham dan ngerti. gitu. Betul betul. ya. Nah, belajar di luar resmi selama kuliah itu terserah lo. Bebas Mau pakai individu sendiri-sendiri, mau pakai grup, mau pakai berdua-duaan, Berdua-duaan ngapain, Pak? baik itu sejenis ataupun lawan jenis, Oh. ya kan? Aduh. Mau via mimpi juga boleh, Boleh. gitu loh. Tapi Terserah, mostly- yang penting gue nyampe. Dan gue bilang, gue cuma bisa bilang, saat ada satu orang yang nyamperin adik-adik, saat adik-adik bertanya nih ya, Oke. Kak, Bang, gimana sih cara belajar yang paling efektif? Nah, Kalau orang yang lo tanya, dia jawab, caranya gini, udah lo lupain aja. oke. Jadi yang paling Jadi- Karena efektif nggak juga- ada satupun cara belajar yang paling efektif untuk semua orang. Betul. Masing-masing orang beda-beda. Betul. Ada temen gue yang belajarnya via mimpi gitu. Dia nanya ke baik. semua orang apa yang dia nggak tahu, dan orang itu nggak ada yang bisa jawab karena dia juga takut nanya ke dosennya kan. Terus dia baca-baca, Bang, besok dia mimpi, besok tuh dia bisa nerangin aja. Oh, oke. Punya bakat ya mungkin. Enggak, tapi kalau di zaman gua tuh ada stigma nih ya. Selalu kalau ditanya lu udah belajar belum? Aduh, gua belum belajar. Itu Padahal di kosan sudah. masing-masing, Itu udah biasa. di kosan Udah biasa. masing-masing udah belajar terus nih. Jadi selama kuliah itu lo justru Selalu nih gitu. digiring ke arah saling tidak mempercayai satu sama lain. Itu udah biasa. So berarti kompetitifnya juga lumayan gede tuh kalau di kedokteran. Sebenarnya Nah, nggak kalau di lu kompetitif ya. Kalau kompetitif itu beberapa orang doang. Oke. Cuman lebih ngerasa nggak mau ngebebanin orang gitu loh. Sama-sama saling panik aja, padahal masing-masing udah pada tahu, sama tahu, pada belajar, pada Belajar. tahu-tahu hilang, mana belajar, Jadi- biasanya nongkrong kan. Memang jawaban Lajin kan kayak gitu, lu udah, aduh gue belum belajar nih masalah ini. Gue Itu berlaku. satu-satunya yang ngaku, gue udah belajar banyak. Padahal belum, gue kebalikan. ini Jadi juga gue yang maju, gue udah belajar semua, padahal belum. Berarti tidak hanya kedokterannya, kayaknya di semua jurusan juga itu ada yang kayak semua. gitu ya. Sama ini nih, aku mau tanya juga,
kenapa akhirnya ada stigma, ada stereotip yang melekat bahwa dokter itu kaku gitu. Nah, ini sebenarnya anak pertanyaan dari yang tadi sih, dia itu belajarnya itu individual atau grup, dan nanti akhirnya itu apakah presentasi atau on paper kayak written test gitu. Karena kan biasanya stigma kaku itu tuh dibentuk, oh mungkin kurang interaktif karena aku nggak tahu apakah mungkin selama semesternya itu tidak terlalu banyak presentasi, tidak terlalu banyak ngomong dan lain-lain. Terus aja tesnya tuh tulis kayak gitu atau gimana sih? Di akhir gitu, apakah ada yang grup terus dibagi gitu, karena kalau aku di sosial kan kayak gitu. Jadi dia sistem pembelajarannya kita belajar grup. Nanti ada satu sesi kita emang harus presentasi. Grup. Betul. Oke. Di dalam grup kecil ataupun grup besar. Dan itu ada salah satu ujian namanya ujian OSCE yang memang kita presentasi kasus. Oke. Gitu. Ini kita sebelum masuk ke rumah sakit ya, masih di preklinik. Ada seperti itu. Dan juga nanti kita setiap minggu ada rapat pleno namanya, plenary discussion. Di seluruh satu angkatan kita akan dikumpulkan. Yang grup itu maju di situ, membawa beberapa topik dan orangnya ganti-gantian. Di situ lempar pertanyaan segala macam. Jadi udah dibiasakan diskusi gitu dalam ruang lingkup kecil ataupun besar. Jadi kalau lo bacanya ngasal-ngasal atau nggak lengkap, ya lo akan ketahuan di situ. Otomatis kita akan terpacu sendiri. Lo harus baca lengkap-lengkapan bahan. Karena bukan apa? Kalau kita masalah debat itu gampang banget. Aktivis-aktivis mahasiswa itu jago-jago ngomong gitu. Tapi khusus aktivis mahasiswa Fakultas Kedokteran kadang-kadang dia agak lebih ribet. Karena kenapa? Dia selama masa pendidikannya sudah dibiasakan saat dia ngomong, apa yang diomongin itu harus ada dasarnya. Rujukannya apa? Dan dia harus menyebutkan itu. Misalnya kasus ini akan ditemukan gini. Pada kasus seperti ini hasil labnya harusnya begini. Pada hasil lab yang kurang nggak cocok untuk diagnosis ini. Lo tahu sumbernya dari mana? Disebutin. Dan ditunjukkan. Jadi memang berbasis bukti gitu, evidence based medicine, dan juga sumbernya bukan dari bla 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 blogspot.com itu diketawain. Wikipedia juga kemarin kita dilarang. Lo Google boleh, tetapi harus dari yang resmi gitu, jurnal yang resmi. Ini kita setelah teknik ini aku mau bahas sisi-sisi kemanusiaan dari Dr. Abai, yaitu kemanusiaan di saat ada nggak di mana, oh aku bendera putih boleh nggak, mau drop out aja gitu. Aku mau keluar, aku nggak kuat FK karena dulu mau insinyur, boleh nggak ke ITB lagi aja gitu. Ada nggak tuh? Itu sebenarnya banyak banget ya. Oh ya, aku malu ketawa. Banyak banget. Tapi yang benar-benar serius dia nggak sanggup, mungkin nggak banyak. Karena kalau kita lihat ya secara statistik nggak banyak orang yang DO dari FK dibandingkan yang lulus gitu loh. Baru tahu. Oh ya? Yang DO ada. Dan dia memang kadang mengundurkan diri karena dia memang udah nggak sanggup. Gitu. Nggak sanggupnya bukan hanya saja saat yang dia jalani sekarang, karena dia kadang mikir yang sekarang dia jalani berat, dia dapat proyeksi yang dia lihat besoknya akan gini, dia merasa nggak sanggup, mendingan sebelum terlalu dalam dan terlalu effort dia nyerah di awal. Apapun itu keputusan dia. Gua nggak mau ngambil ya, mungkin berasumsi dia masuk gara-gara paksaan orang tuanya, dia karena paksaan si ini, si anu. Enggak lah, itu terlalu sempit. Balik lagi ke pribadi. Karena apapun itu, lo masuk kuliah udah punya KTP kan? Tuh, kita anggap udah dewasa. Gitu. Tapi kita anggap udah dewasa. Masalah dia udah dewasa atau belum, ya itu pilihan. Tua sih pasti ya. Kalau Dokter Abai sendiri ada masa di mana-mana mau? Masa saat lu paling down. Paling down kayak resign. Iya, mau Gua resign. saking susahnya hidup waktu kuliah, nggak sempat kepikiran mau resign. Oh ya? Beneran. Jadi pikirannya kapan lulus gitu. Gue kapan lulus, kapan gue bisa nih nggak minta-minta lagi sama orang tua. Gue pikir gitu. Karena Bagus, dulu motivasinya berarti di switch jadi ke situ. sebenarnya apa sih gue? Karena dulu hidup ya susah banget. Apalagi gue merantau, duit habis, apalagi kita berteman banyak, pasti pengeluaran banyak. Nah, nongkrong berteman setiap saat. Kehidupan nongkrong lu gimana nih? Kata lu kan 3 bulan mau ujian nih kan, 3 bulan mau ujian. Pas ujiannya baru sibuk nih, 3 bulannya lu ngikutin aja. Nah, selama ngikutin aja kehidupan non akademisnya gimana nih? Dokter Abai SPOT, sorry. Sampai dia udah gagap ya. Minum dulu, Dokter Nova, minum dulu. Kebanyakan minum gue rasa. Ini jadi kebalik yang narasumbernya harusnya yang gagap malah hostnya. Jadi itu gua selama anggaplah 3 bulan satu sesi itu kan. Jadi satu semester kita ada 2 topik tuh per 3 bulan. Blok namanya, 2 blok. Blok sekian, topiknya tentang ini. Itu 3 bulan ya kerjaan gua main-main doang. Datang ya memang harus yang datang wajib, misalnya tutorial atau plenary. Ya udah datang. Oh, gua kira dulu nitip absen doang. Nah itu, percayalah, selagi itu bisa nitip absen, gue pasti ada daftar list yang nitip absen. Tetapi kalau itu udah di absen langsung, di mana dosen tuh ngelihat, terutama pada tutorial, karena itu grup kecil. Lo hilang pasti ketahuan. Pasti ketahuan, itu nggak mungkin absen. Nggak mungkin gue titip absen.
itu gue harus datang. Dan gue tuh paling kebiasaan telat pagi datang. Jadi udah hampir udah dimaklumi gitu. Iya. Ya udah gue main-main nongkrong malam. Nongkrong di Padang di mana Pak? Ada Pak? Iya. Wah banyak. Banyak ya? Ya, di warung kopi. Tapi Sambil masih- main domino, main balak. Ini serius sih. Serius? Serius. Masa gue bohongan? Main balak di warung kopi. Bener. Kerjaan lo tiap malam? Iya. Pantas Gua lo tukang susah. nyetin. Belajarnya kapan, Dok? Ngomong nih. Belajarnya kapan? Pantas lo susah dia, Pak. Makanya gitu loh, kadang besok nih mau ujian yang tutorial ya, bukan ujian yang beratnya, ujian UTS atau UASnya. Itu sok-sok kita yang tukang nongkrong nih, sok-sok nanya-nanya tentang materi apalah, sok-sok tanya jawab. Tapi kalau gue inget sekarang gue jadi ketawa. Karena dulu yang kita yang diskusin tuh debat kusir. Nah. Jadi tuh gue diskusi sama temen gue yang sama-sama bego. Terus tambah temen gue datang yang lebih bego lagi. Tidak Jadi valid udah. basicnya, tapi jadi lo kayak orang buta, basicnya nggak sama orang oke. gagu, udah deh. Oke. Ujung-ujungnya pas hari H sebelum ujian akhir, kita semua baru kompakan. Pergi ke kosan teman kita yang rajin dan pinter itu. Oke. Nah, tadi Dokter Noval kita udah denger ya, Dokter Abe menjelaskan tentang ternyata dokter juga bisa main di warkop. Itu gimana? Coba Main lanjutan gaple. ceritanya main IPA, terus ujiannya itu gimana kalau malam-malam di warkop gitu, belajarnya gitu, Dok? Jadi sebenarnya pendidikan FK itu nggak mengerikan yang dikira teman-teman adik-adik kita yang masih SMA ya, apalagi yang minat mau masuk FK. Iya. Karena tuh dulu gua ngalamin juga masih bisa santai-santai, bahkan kelihatan lebih santai dibandingkan jurusan-jurusan lain. Ya. Mungkin lu doang oknum kali mungkin. Apa semua teman lu kayak gitu? Setelah gue perhatikan, temen-temen gue banyak kayak gitu juga. Kayak temen lu satu oknum. Iya, jadi kita nongkrong kemana juga, ya nightlife juga lah ya, namanya Nightlife. mahasiswa ya Nah, kan. di Padang nightlife Gimana seperti tuh apa nih, Pak? nightlife? Itu udah beda pembahasan tuh. Membahas tentang nightlife Padang dong beda. ada. Tapi kita ngelakuin itu semua seperti mahasiswa pada umumnya. Oke. Bahkan gue karena kita di Sumatera Barat tuh kan banyak spot-spot wisata tuh, wisata alam. Itu kita rutin tuh. Nih, abis ujian. Bapak nih. Tualang gitu namanya. Bapak tua lah. Bapak tua. Paling sering abis ujian karena ada break libur ya. Cuman kadang-kadang kita ya cabut malam dan subuh balik. Sering juga kayak gitu. Subhanallah. Sholat kita subuh mungkin ya. Di luar. Iya. Manjat gunung juga. Hiking, mountaineering tuh Iya. sering karena memang pas banget banyak tempat-tempat bagus. Jadi menurut gua nggak sesibuk itu sih. Kalau lo mau menyibukkan diri dengan belajar ya bisa juga, ada juga yang kayak gitu. Jadi nggak perlu. Kerjanya cuma belajar itu ya. Iya ada. Kupu-kupu ya? Kupu-kupu. Gitu gue kuliah pulang. Gue banget deh. Jadi Bahkan kalau bisa itu nggak usah kuliah, titip absen aja. kuliah tidur. Kutu-kutu. Dan dulu malahan yang lebih parah. Oke. Itu zaman game online. Ah. Oh iya. Zaman Dota. Nah iya. Itu gua absensi, kalau dibuat absensi, seandainya mau dibuat absensi, gue lebih sering absen di warnet itu dibandingkan di tempat kuliah. Dan teman-teman gue pada ngikutin semua. Jadi dulu pas gua kuliah tuh dikenal Abai lagi main Dota sama gengnya, ya, kayak gitu loh. Nah, di angkatan gue ada juga tuh yang keracunan Dota. Tapi dia akhirnya DO mengundurkan diri, Pak. Untung gua enggak. Untung masih mungkin karena ada pressure tekanan juga ya dari kondisi. Jadi sebenarnya ya balik lagi sih ke mental lo sama tujuan lo di awal. Kalau emang tujuannya udah nggak ragu-ragu, hal yang ringan pun akan terasa berat gitu loh. Kalau gua karena udah ada yang lebih Hal yang Kayak ringan kebalik. akan terasa berat. Hal yang ringan akan Hal yang terasa ringan berat. akan terasa Kalau berat. lu Oh, merasa kalau terbebani. ragu-ragu. bener. Loh, itu Jadi kalau berarti- tujuan lo di awal udah nggak serak, pada kuliahnya juga nyantai-nyantai misalnya, anggaplah Iya, gitu. iya. Tapi lo ngejalanin itu berat. Iya, jadi balik lagi ke lo, waktu itu gue pribadi sih karena gue mengalami hal yang lebih berat. Apa tuh? Apa tuh, Pak? Pengen coba dikuliti. Try to survive hidup di situ gue nggak ada duit, Dari barang segi perantauan. ekonomi, Oh, Ah. jadi kalau diambil kesimpulan untuk kapasitas sebagai dokter abainya sendiri selama mengarungi FK yang umumnya itu lebih mudah daripada survive yang nggak ada uangnya itu gitu jatuhnya ya. Jadi berarti kuliah tuh lebih gampang dibandingkan gue bertahan hidup di situ. Jadi Nah. materi kedokterannya ya bisa, maksudnya nggak yang kayak ini susah banget gue nggak ngerti ini nggak gitu. Jadi selama mungkin itu. gini kalau kita bikin grafik nih ya, materi kedokteran kayak gini, cuman masalah hidup Abai lebih tinggi lagi. Jadi kesannya ini kayak ringan banget. Belum ada apa-apanya. Oke, ngerti gue. Gue termotivasi untuk cepet-cepet selesai kuliah gitu. Bagus Cuman sih. memang gini loh, di FK itu sangat objektif. Jadi lo kalau emang lo ujian lo gagal, Iya. dan lo itu bolehlah lo misalnya nyontek apa segala macam, tapi lo harus ngerti gitu.
Karena ujian di FK itu nggak bisa lu cuma modal nyontek. Ngafalin lah kasarnya gitu ya. Ngafalin, Harus paham, ngafalin tuh nggak bisa. understanding Karena gitu ya. lo ada ujian OSCE, ada ujian praktikum. Gitu. Jadi balik lagi ke masing-masing, ya kan? Lo boleh belajar yang mungkin ada yang gift ya, sekali Iya. denger langsung dapat. Iya. Tapi kayak gue yang bego ini harus berkali-kali gitu, atau dengan cara lain, Yes. minta ajarin temen, ya pinter-pinter intinya. Nah, Bay, jadi sebenarnya sesusah apa sih hidup lu? Dari tadi lu ngomong hidup lu susah, bahkan untuk materi sekelas ESPA aja nggak ada apa-apanya nih dibanding kisah hidup lu yang menyusahkan itu, Bay. Gimana tuh, Bay? Penasaran nih jadinya. Ya sebenarnya kalau ngomong dibilang hidup susah mungkin jauh lebih banyak yang hidup lebih susah dari gue ya. Cuman kan itu relatif. Cuman sesusah apa ya kayak even makan aja gue kadang suka susah loh. Apalagi kalau udah tanggal-tanggal tua. Jadi tuh kita dulu pas kuliah nih pas zaman gue kan FK-nya terpisah sendiri tuh. Lebih ke arah pusat kota karena samping rumah sakit kan. Iya. Nah di samping FK ini banyak kos-kosan anak FK. Nah, jadi rata-rata di sekitar kos-kosan itu kayak ada rumah makan khusus anak kos-kosan. Nah, harganya miring biasanya. Harga miring. Dan dia ada paket sebulan. Jadi paket lu bayar di mahasiswa awal sebelum. untuk makan 60 kali, makan Oke. 2 kali sehari. Dan itu jauh lebih murah jatuhnya kalau dihitung satuan. Nah, oke. Waktu itu gue ngikut paket tapi yang cuma setengah gitu, 15 hari. 15 hari, setengah bulan ya. Ibarat untuk daftar member di situ. Oke. Nah, pada aplikasi tiap harinya tuh, kadang makan pagi, makan siang ya kan. Gue contreng punya gue. Dia ada pakai list lembar sekertas itu ada Iya. nama-namanya. Manual gitu ditulis. Manual. Oke. Nah, cuman kan saking kita bisa berteman lah ya, ngobrol sama yang punya warung makan, segala macam. Akhirnya kita dipercaya, udah lo contrengnya sendiri. Nah, pas gue udah dipercaya, Lu nggak nyontreng ya? Ngapain? bukan gak nyontreng. Gue nyontreng punya temen gue. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, ya ampun. Jadi itu gue bisa Boleh disebutkan nama temannya mungkin bisa ditagih Menzolimi sekarang. ini dokter itu Abai. salah satunya tuh lagi ngambil urologi, bentar lagi lulus dari urologi UI. Oke. Ya. Parah ternyata. Terus, itu tapi kepepet dengan keadaan ya. kayak. ya itu karena mau gimana lagi udah terpaksa ya kan, terpaksa. Padahal kalau gue pikir, aduh, bahaya juga gue. Tapi sebenarnya ibu yang punya kantin itu tahu kok. Dia Tapi- tahu. Dan bahkan tuh kadang bukan gue doang loh. Banyak bro. Gue temen gue ada si itulah namanya. Si sebut saja beberapa namanya, ya. yang dia udah jadi internis sekarang. Sama temen gue yang udah jadi spesial anestesi juga. Kita tuh kayak prasmanan, tahu kan lo, Bang? Iya, iya. Itu prasmanan. Jadi gua itu di mana-mana orang ngambil nasi dulu, tapi gua lauk dulu. Oke. Gua ambil ayam satu nih. Gua tahu lu nutupin lauk pakai nasi kan. Iya. Jadi gua ngambil ayam dulu satu, gua ambil nasi banyak-banyak. Habis itu gua ngambil lauk lagi. Nah di ujung pas mau contreng kan dilihat sama ibunya, Wah, ada lu- yang lihat gitu. Lauk terakhir yang dihitung ya. Astagfirullahaladzim. Pada akhirnya tuh pas kita udah mau lulus, Ya. kita sebenarnya tahu ibu itu tahu sebenarnya, cuman dia ngebiarin. Karena Jadi ada rasa iba juga. mungkin. makanya kami Dan- tuh pas udah jadi dokter ini kadang main sekali tuh ibunya kayaknya udah meninggal waktu itu. Nah, innalillahi. Ya sedih juga gitu. Mereka tuh tahu sebenarnya, cuman mereka tahuin aja. Kayak gitulah. Berarti banyak secara tidak langsung ibu mensponsori lu untuk Iya menjadi sampai dong. sekarang. Iya bener, Lu kayak harus utang budi berterima banget kasih tuh, udah banyak jadi tuh. darah dan daging tuh. Itu little things yang sebenarnya tuh meaningful gitu loh. Sama ada. mungkin satu lagi gue juga terima kasih sama pemerintah Pak. Nah, kenapa tuh? Karena dulu emang biaya kuliah gue tuh satu semester cuma 500.000 ya. Iya. Tapi waktu itu entah kenapa ya kan, gue ngelihat ada pengumuman pembukaan jalur beasiswa apa. Sebenarnya gue kan namanya itu paling malas ngurus ya. Nah. Kita anak main doang. Terus gue ngeliat temen gue yang rajin pada ikut-ikutan. Gue ikut-ikutan aja, jadi modal ikut-ikutan. Nah, itu Udah. beasiswa apa tuh, Pak sebenarnya? Dulu itu ada namanya beasiswa Super Semar. Gue nggak tahu deh kalau sekarang masih ada. Oh, udah kayak sekarang udah nggak ada deh. Udah nggak ada ya? Lu Super Semar, ada macam-macam. Beasiswa Pertamina, beasiswa BBM yang kepanjangan juga lupa, bukan BBM Bahan bakar. bahan bakar minyak bukan. Gue lupa sama beasiswa Kemendikti segala macam gitu. Yang paling gampang urusannya tuh Super Semar. Super Semar. Ya gue tinggal temen gue yang cewek nih yang rajin, dia ke fotokopian, ngefotokopi apa, gue ikut. Lu fotokopi apa? Oh itu ikut. Dia nulis form apa? Gue ikut. Udah pas masuk juga gue nebeng dia. Tolong dong nebengin. Nah, teman lu yang lu tebengin dapet nggak? Alhamdulillah dapet. Nah, kalau nggak lu keterlaluan. Kisahnya nggak sedramatis itu juga. Oh, kirain. Dan gue dapat juga. Jadi gue gaptek kan. Ini dapat terus gue gimana? Gue harus ditransfer rekening gitu. Dan itu gue lumayan Berapa tuh besarannya, Pak? surplus gue dapat 1,6 Itu per per semester. Per semester. Jadi biayanya 500.000 dapatnya 1,6. Iya. Ya itu jadi Surplus. terima kasih pemerintah.
Tapi ini buat kita merefresh dan agak maju lagi di zaman sekarang nih, aku sebagai hostnya nanya ke kedua dokter ini dan mungkin co-host bisa bantu juga, tapi nanya ke dokter Abai juga, untuk beasiswa seperti itu sekarang banyak juga nggak sih opsi-opsinya? Malah nih setahu gue terakhir itu pas gue PPDS itu jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak dan itu memang jumlahnya jauh lebih besar juga. Tetapi memang pemberkasannya agak lebih menjelimet dikit. Tapi bukan berarti nggak bisa. Terus ada juga yang dengan ikatan dinas atau tidak. Kayak begitu. Jadi jauh lebih banyak. Makanya gue bilang jangan berkecil hati juga untuk adik-adik yang mungkin minatnya besar, kemampuannya ada, tetapi mikir masalah biaya. Jadi hapuskan stigma kalau kedokteran itu mahal, asal kalian mau berusaha. Contohnya berusaha apa? Misal kalian berusaha lebih untuk belajar, misal apply ke pemerintah, universitas pemerintahan, harus rajin-rajin lah gitu. Apply juga untuk beasiswa banyak kok, asal kalian mau, niat pasti ada jalan. Tapi ya kita fair-fairan aja. Yang gua bilang itu pengalaman gua dan itu di perguruan tinggi negeri ya. Karena bukan apa-apa, bukan pasti konteksnya berbeda kalau lo kuliah di swasta. Tapi kan bukan berarti tidak ada ya. Jadi itu sebenarnya mau swasta juga ada kok. Swasta juga ada. Sama Lakon Medis ini di Tabu Talks bahwa stigma mahal itu, karena kita tahu ya di Indonesia kan banyak juga otak-otak yang brilian tapi mungkin jadi jangan minder duluan. Soang. Percaya aja, gue udah ngalamin dan dulu tuh satu lagi ada cerita. Gue tuh nongkrong di warung kopi main domino bukan tanpa alasan. Alasan pertama gue males juga kuliah. Jadi ikutan nongkrong. Terus bisa ngopi, bisa ngerokok. Oke. Terus yang ketiga alasan yang sebenarnya alasan utama, sosialisasi mungkin Pak? Bukan, di situ ada duitnya. Hah? Lu ngapain nongkrong, ngopi, ngerokok, tapi dapat duit itu lu bandarnya. Ini gua kasih tahu triknya nih. Tapi gua nggak tahu lu masih bisa mengaplikasikan itu sekarang atau enggak. Jadi lo nangkep otak gue gimana coba? Jadi gini, gua nongkrong itu, temen gue main domino, pakai duit dong. Nah, lu bandarnya nih gue sih. Nah, gue berusaha nih, gue pengen bisa. Tapi entah apa, gue sampai sekarang tuh bego banget main domino. Jadi kan dia main tim. Nggak ada yang satu pun teman gue yang mau tim sama gue, karena kalah terus. Nah, gue mikir nih gimana ya supaya, apalagi kalau di tanggal tua, bulan tua kan tuh makan udah susah, duit tuh nggak ada tuh. Gimana gue cara dapet free makan atau apalah gitu kan? Akhirnya di situ ada tukang catat. Main domino itu harus ada tukang catat. Langsung gua ngantri di urutan pertama jadi tukang catat. Karena digaji itu tukang catat. Bukan digaji. Siapapun yang menang timnya harus bagi. Tukang catat pasti dapat jatah. Oh gitu. Iya. Jadi gua datang paling pertama, keluar paling akhir. Karena gua tukang catat. Kalau enggak ada orang lain yang nyerobot jatah gua tuh. Jadi tukang catat duluan. Ada ini nggak kisah sekarang kita ada dosen yang paling berkesan gitu, mungkin pernah di jitak atau apa karena bandel dulunya. Dokter Abai ini dulu bandel apa gimana? Apakah rules breaker? Baik hati dong. Baik hati dan ya. sombong. Bandelnya kan tadi kan yang baik hati, oke. Bandel yang diomongin kan tadi bandelnya paling ya mabal apa iya standar lah mungkin itu. Ada lagi nggak? Itu karena on kamera mungkin ya. Mungkin karena on kamera. Jadi ya nggak usah gua akui, nggak usah gua lakukan pengakuan diri. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu kayak gimana lah ya. Baik hati. Baik banget gua. Dermawan lagi. Makanya tadi aku nanya ada nggak pengajar yang sampai sekarang masih berkesan tapi yang di FKU nanti kita pas PPDS beda lagi lah. Yang itu sangat value. Banyak banget ya, hampir semua dosen gue berkesan semua gitu loh. Subhanallah. Secara lu masuk kelas tiap hari ya. Gimana bisa berkesan kalau misalnya tiap hari nongkrong di warung kopi, Pak? Kenal, gitu dosennya pertanyaannya gini, dosennya kenal tapi kan cabut. Jadi gue sering dikenal dosen juga karena sering madol gitu. Dan kenapa berkesan? Karena gue paling sering yang minta maaf ke mereka. Jadi pertanyaan dibalik, mungkin Abai lah yang berkesan bagi para dosen. Mungkin nanti bisa kirim testimoni atau komen ya para dosen Abai, apakah benar Abai seorang murid mahasiswa yang berbukti itu kalau gue tutorial pasti paling telat tuh gua. Jadi udah pembahasan gue baru datang, gue pura-pura ya kasih senyum manis aja ke dosen. Maaf Bu, terlambat. Alasannya belajar terlalu malam. Ujung-ujungnya lama-lama awal marah, lama-lama ya udahlah. Ya udahlah ya. Sampai kayak gitu dosennya. Tapi aku mau pertanyaan lagi nih, menuju ke segmen selanjutnya kayaknya. Kapan mulai jatuh cinta beneran punya dedication gitu? Mau jadi dokter, ada pengabdian dan akhirnya mau melanjutkan ke spesialis, tapi jangan dulu dijawab karena kita akan break dulu ya.